Introduce. This is my team. Macam tak betul je budak ni. Kau menunggu di rumahmu. Selamat malam dunia. Ku siap untuk berpesta. Tunggu aku di sana. Selamat pagi, Ibu. Misi Ibu. Mudah-mudahan saya Bapak Kristi yang hari ini bertugas dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Ini dengan Ibu siapa? Buat saya dengan Ibu. Kalau begitu nama Ibu siapa? Ibu senang dengan Ibu siapa? Elsa. Oh, Ibu Elsa. Senang berkenalan dengan Ibu Elsa. Terima kasih ya sudah mau berkenalan dengan saya. Oh iya, saya mau tahu umur Ibu berapa sekarang ini? Oh, 67 tahun. Jadi betul ya ini ya Ibu Elsa umur 67 tahun. Oke, jadi sebelumnya saya mau menanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah tidak berjadinya? Apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya masih merasa cemas untuk membuat lain dan saya ingin keluar di malam ini. Oh begitu ya Ibu. Apakah masih ada yang lain yang Ibu rasakan atau hanya Ibu saja saat ini? Oke, baiklah kalau begitu Ibu, karena Ibu masih merasa cemas dan sebagainya, jadi tujuan saya ke sini, saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu dan sebentar juga kita akan melakukan sedikit latihan yang nanti saya akan berikan sebentar untuk sekiranya bisa mengatasi rasa cemas yang Ibu alami saat ini. Apakah Ibu bersedia? Oke, untuk waktunya kira-kira 10 sampai 15 menit Ibu. Apakah Ibu bisa? Oke, untuk tempatnya mungkin di sini saja ya Bu, supaya kita bisa berbincang-bincang dengan nyaman. Bisa. Oke. Baiklah Ibu, sekarang kita langsung mulai saja ya berbincang-bincangnya. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Ibu kalau mungkin ada yang Ibu rasakan saat ini, ada yang ingin Ibu ceritakan, tidak apa-apa Ibu, tidak perlu merasa malu atau sebagainya. Ya, Ibu bisa langsung menceritakan kepada saya. Kalau boleh Ibu anggap saja saya sebagai teman Ibu yang bisa Ibu mengutarakan semua apa yang Ibu rasa. Oke, jadi kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu, sebelumnya bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal Ibu? Bisa Ibu ceritakan kepada saya? Tidak tahu. Kalau begitu, sebelumnya Ibu tinggal dengan siapa dulu? Jadi kebetulan rumah ini saya baru pindah dan saya tinggalnya sendiri. Jadi hanya saya yang sesekali datang menjemput saya selesai. Oh, jadi hanya Ibu yang sekali datang. Dan selain anak Ibu, apakah ada orang lain yang sering berinteraksi atau berkomunikasi dengan Ibu di rumah? Tidak ada semua. Tidak ada. Sekarang mungkin saya ingin bertanya, apakah dari Ibu sendiri ada kendala atau masalah atau apa yang Ibu rasakan saat Ibu mau berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain? Apakah ada kendala gitu Bu? Khusus saya di sini merasa bahwa tidak ada orang lain yang suka mendengarkan apa yang
saya merasa bahwa tidak ada yang mau berinteraksi dengan saya. Jadi di sini saya merasa sulit untuk mulai komunikasi dengan orang lain. Nah, baiklah kalau begitu. Sekarang ini saya ingin bertanya. Tadi kan kita sudah berbicara banyak tentang teman atau orang lain yang berinteraksi dengan kita. Nah, sekarang saya ingin mau bertanya kepada Ibu. Kira-kira menurut Ibu, apa sih keuntungannya kita mempunyai teman? Ya, untuk supaya ada teman yang bisa bercakap dengan kita terus. Nah, benar bagus Ibu jawabannya. Dan jika ada lagi kah yang Ibu tahu? Mungkin bisa pergi ke tempat wisata bersama-sama. Oke, bagus sekali Ibu. Jadi benar yang Ibu katakan, kita akan ada orang lain yang bisa berinteraksi dengan kita, jadi kita punya teman. Nah, sekarang saya ingin bertanya lagi. Kira-kira menurut Ibu, apa kerugian saat kita tidak memiliki teman? Mungkin dari yang kebalikan dari yang saya bilang tadi, jadi kalau tidak memiliki teman maka akan merasa kesepian terus. Nah, jadi berdasarkan apa yang Ibu sudah bilang, ternyata benar juga ya artinya kalau kita tidak mempunyai teman atau orang selain diri kita sendiri untuk berinteraksi dengan kita. Jadi Ibu, penting untuk Ibu ketahui bahwa ada untungnya saat kita memiliki teman, dan saat kita memiliki teman ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti kita bisa memiliki orang lain untuk kita mencurahkan apa isi hati kita, dan juga kita bisa saling sharing dengan orang itu. Untuk contoh, untuk membantu Ibu menyelesaikan masalah, Ibu butuh pendapat dari orang lain, Ibu bisa dapatkan dari teman. Dan itu juga dengan memiliki teman, itu juga bisa mengobati rasa kesepian kita. Nah, untuk itu, sekarang ini saya ingin mengajak Ibu untuk kembali kita belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Dan dalam prosesnya nanti saya akan membantu Ibu. Apakah Ibu bersedia dan mau mencoba? Mungkin saat ini saya mau mencobanya terus. Oke, baik kalau begitu. Mungkin sekarang kita mau mulai dulu dengan cara atau latihan berkenalan. Apakah Ibu mau? Oke, jadi langsung saja kita mulai ya Ibu dengan cara berkenalannya. Nah, untuk berkenalan itu kita bisa mulai dengan menyebutkan identitas kita dulu. Contohnya, saya menyebut identitas saya kepada Ibu. Contohnya, perkenalkan Ibu, nama saya Pak Kristi, saya berasal dari Manado, dan hobi saya membaca novel, dan saya bekerja sebagai perawat. Nah, setelah Ibu menyampaikan identitas Ibu, Ibu bisa menanyakan identitas orang yang ingin Ibu berkenalan dengannya. Contoh, Ibu ingin bertanya kepada orang lain, contohnya, halo, nama kamu siapa? Kamu dari mana? Hobi kamu apa? Atau lain sebagainya yang ingin Ibu tanyakan kepada orang tersebut. Apakah Ibu mengerti? Oke, untuk itu kalau Ibu sudah mengerti, sekarang mungkin kita bisa langsung contohkan saja ya Bu cara berkenalannya. Nanti kalau masih ada yang salah atau sedikit, nanti kita belajar kembali agar Ibu bisa berkenalan dengan baik. Apakah Ibu mau? Nah, oh iya Bu, kalau misalnya Ibu sudah mau untuk berkenalan, ada juga Ibu satu yang bisa Ibu lakukan saat Ibu berkenalan dengan orang lain, yaitu dengan menjabat tangan orang itu. Apakah mungkin Ibu sudah bisa atau mau melakukannya sambil berkenalan? Oke, sekarang langsung saja kita mulai ke berkenalannya. Jadi Ibu sekarang bisa berkenalan dengan saya seperti saya berkenalan dengan Ibu. Selamat pagi
perkenalkan Ibu Elsa, nama saya Sis Kristi. Hobi saya itu membaca buku, Ibu. Ya, senang bisa berkenalan langsung. Iya, senang juga berkenalan dengan Ibu. Oke, sudah bagus Ibu, cara Ibu berkenalan tadi. Nah, kalau Ibu suka ingin melanjutkan topik pembicaraan dengan orang lain setelah perkenalan, Ibu juga bisa menanyakan hal lain selain yang Ibu sudah tanyakan ke saya tadi, mungkin asal dari mana, orang pembicaraannya apa, dan sebagainya. Jadi dengan Ibu menanyakan mungkin beberapa pertanyaan, Ibu bisa lebih kenal dengan orang itu, dan mungkin itu bisa meningkatkan rasa kenyamanan Ibu saat berinteraksi dengan orang lain. Bukan bisa, Bu? Oke Ibu, jadi sudah selesai kita bincang-bincangnya, dan juga tadi Ibu sudah sempat latihan perkenalan, jadi sekarang sudah selesai. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang, dan juga tadi sempat melakukan sedikit latihan perkenalan? Sedikit saya cuma sedikit berani, sedikit marah, tapi hanya sedikit stres. Jadi itu tidak apa-apa sekali walaupun Ibu hanya mengalami sedikit perkembangan, tapi itu sudah merupakan perkembangan yang sangat-sangat bagus saat Ibu sudah merasa sedikit lebih baik dari rasa Ibu yang sebelumnya. Tadi Ibu sudah berkenalan dengan baik, Ibu bisa mengikuti instruksi saya dengan baik, dan mungkin nanti kalau Ibu mau lebih mengetahui bagaimana cara berkenalan dengan baik lagi, Ibu bisa kembali mengingat-ingat ya apa yang tadi kita sudah praktekkan, apa yang sudah saya ajarkan kepada Ibu tadi, agar supaya akhirnya Ibu bisa lebih berani lagi untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke, jadi untuk itu kalau kita mau melakukannya lagi di waktu selanjutnya, apakah Ibu mau? Oke, bagus kalau begitu. Jadi mungkin untuk latihan perkenalan ini bisa kita masukkan di aktivitas harian Ibu ya, di jadwal harian Ibu ya. Nanti untuk perkenalan selanjutnya mungkin bisa di besok hari jam 10 pagi sama seperti sekarang ini, apakah Ibu bisa? Oke, besok mungkin kita bisa coba untuk latihan berkenalan lagi. Dan apakah besok nanti Ibu bersedia jika Ibu mau nanti berkenalan dengan teman-teman saya yang lain? Oke, bagus kalau begitu. Jadi besok kita akan bertemu lagi di jam 10 pagi ya Bu, untuk kita kembali melakukan perkenalan, dan nanti kita berkenalan dengan teman saya yang lain. Boleh begitu Ibu? Oke, kalau begitu saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu Ibu sudah tempatkan, dan kalau gitu saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih, permisi Bu, selamat beristirahat. Here I am with you. I hope that someday you will realize. End of flashback. 다음에 또 만나요. 우리 모두 슬퍼 말아요. 다음이 더 기대되는 Boy Seventeen. Jadi Ibu perlu